Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Wilitan. Dan kali ini kita akan melanjutkan sama-sama program 14 hari jago public speaking. Dan kita berikan judul tentang materi pada hari ini adalah Public Speaking Challenge Overcoming Stage Fear. Bagaimana kita mampu mengalahkan rasa takut kita, nervous kita, gugup kita, sehingga kita mampu menjadi pembicara yang baik. Dan kalau kita sama-sama masih ingat ya, kita punya framework namanya CPD Framework. Singkatan dari apa? Clarify, Prepare, dan Deliver. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama kupas tuntas ya, sampai ke daging-dagingnya, sampai ke tulang-tulangnya, bagaimana cara kita mampu yang namanya menaklukkan perasaan takut kita dan mengirimkan pesan kita agar kita mampu sama-sama menjadi komunikator yang jauh lebih mengesankan dan jauh lebih baik. Persiapkan diri kita dan fokus untuk menerima materi pada hari ini. Oke, kalau kita lihat di gambar, ada dua gambar ya. Yang pertama ada seorang anak yang sedang sakit katakanlah. Lalu yang kedua ada gambar stage. Kira-kira dari gambar ini mewakili apa sih? Kira-kira apa sih yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan? Saya berikan clue-nya ya. Ada seorang anak yang sedang demam dan juga ada stage. Udah mulai dapet nih clue-nya nih. Kira-kira kita akan bahas tentang apa? Yes, demam panggung. Nah, demam panggung adalah sesuatu yang sangat normal terjadi. Ingat, di saat Anda sedang demam panggung, jangan beranggapan bahwa aku lemah ya, aku gak berbakat ya, kok aku seperti ini ya, apa jangan-jangan emang gak pantas ya public speaking. No, setiap public speaker yang hebat pasti pernah grogi juga kok. Ya, setiap public speaker yang hebat pasti pernah takut juga kok. Itu normal sekali. Tapi nggak normal kalau kita terus-terusan grogi tanpa mengerti bagaimana cara keluar dari perasaan grogi itu. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang apa? Tentang rumus yang namanya 4P. Cara menghadapi demam panggung dengan rumus 4P. Kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama rumusnya adalah penyesuaian diri. P yang pertama. Ya, penyesuaian diri dapat dilakukan dengan dua cara. Persiapan secara fisik dan secara mental. Maksudnya apa? Gini. Kalau secara fisik ya, maksudnya adalah kita perlu datang lebih awal. Public speaker tidak mengenal kata on time. Ya, misalnya kita ada acara jam 9 pagi presentasi. Bukan berarti datangnya jam 9. Salah. Tapi kita perlu datang lebih awal. Misalnya 30 menit sebelumnya atau 45 menit sebelumnya. Secara fisik maksudnya apa? Kita perlu datang lebih awal dan kita perlu lihat ya, panggungnya di mana. Oh, itu tempat saya akan tampil nanti. Lalu mikrofonnya seperti apa? Coba pegang aja dulu ya, rasakan dulu. Bangku penontonnya dilihatin sama-sama, oke? Dan rasakan atmosfernya. Karena itulah tempat di mana kamu akan tampil. Dan selanjutnya yang kedua adalah secara mental. Maksudnya apa? Coba duduk di bagian bangku paling depan. Lihat ke stage-nya. Pandang stage-nya. Dan bayangkan, Anda mampu mendeliver pesan Anda dengan baik di stage itu. Bayangkan Anda mampu mendeliver sebuah pesan dengan amat sangat lancar, amat sangat baik, dan amat sangat mengesankan. Bayangkan hal itu. Dan itulah yang kita namakan penyesuaian diri atau P yang pertama. Nah, selanjutnya P yang kedua adalah pernafasan. Ya, caranya gimana? Inhale dan exhale. Inhale itu apa? Inhale adalah tarik nafas. Sama-sama yuk. Tarik nafasnya dalam. Hembuskan secara perlahan. Nah, tapi ingat, bernafas ada teknik dan caranya. Caranya gimana? Coba sekarang tangan kanan kita angkat di atas, lalu pegang perut kita. Oke? Dan sekarang tarik nafas atau inhale. Nah, kalau perut kita mendorong tangan kanan kita keluar, ya, berarti kita sedang melakukan teknik pernafasan yang benar. Tapi kalau ternyata kok udah nafas nggak kedorong nih, malah seperti ini ya. Nah, malah dadanya membusung. Oke? Bukan perutnya yang mendorong, tapi malah dadanya yang terangkat. Nah, ini namanya teknik pernafasan yang salah. Jadi make sure kita bisa yang namanya melakukan teknik pernafasan yang benar dengan cara tesnya seperti yang tadi. Nah, coba kita sama-sama tarik nafas yang dalam ya. 1, 2, 3, tarik nafas yang dalam.
Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi ya. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan secara perlahan. Apa yang Anda rasakan? Saya yakin kok semakin rileks ya. Ya, semakin tenang rasanya. Nah, ini yang kita perlukan. Jadi bagaimana caranya kita bisa menaklukkan perasaan takut, minder, ataupun gak pede adalah rileks. P yang kedua adalah pernafasan. Selanjutnya kita akan lihat P yang ketiga, yaitu pemanasan. Senam vokal, seperti kita pengen olahraga, pasti ada warming up-nya. Tujuannya apa? Biar kita ini ototnya gak tegang dan tidak mudah kena cedera. Gimana caranya? Ada melemaskan otot wajah, oke, otot rahang, lidah, bibir, dan leher kita. Sama-sama kita praktekkan ya. Nah, sekarang kita akan lemaskan otot wajah kita. Ikutin saya, tangannya seperti ini. Oke, ingat ya, kita perlu praktek secara maksimal. Jangan malu-malu, jangan jaim, karena ini bagian dari proses pembelajaran kita. Ya, tutup. Monyongkan. Buka. Buka, maksimalkan selebar 4 atau 5 jari. Ya, lakukan lagi ya. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Good ya. Itu cara kita melemaskan otot wajah. Sekarang kita akan melemaskan otot rahang kita. Ingat, pelan-pelan aja karena takut keseleo ya. 1, 2, 3, geser ke kiri ya. 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Ya, kita lemaskan sama-sama. Kenapa sih coach kok harus pemanasan? Karena gini, di saat Anda tidur, besok pengen presentasi, pasti wajah kaku. Kenapa? Karena di saat tidur, Anda tidak berbicara, kecuali ngigo. Ngigo pun sebentar-sebentar, nggak mungkin selama 8 jam ngigo terus, nggak mungkin. Ya, jadi kita perlu melemaskan, biar apa? Di saat mendeliver sebuah pesan, mulut kita, rongga wajah kita, rahang kita siap untuk memberikan yang terbaik. Ya, nggak kaku lagi. Pernah ya rasanya ya, bangun tidur langsung ngomong kok nggak nyaman. Simple, karena kaku. Oke, selanjutnya adalah apa? Lidah. Lidah kita dorong ke langit-langit mulut seperti ini. Oke, kalau sudah, tekan yang keras. Tekan. Nah, sampai rasanya pegal. Nah, ini tujuannya apa? Melatih kekuatan otot lidah. Di saat kita berbicara, sama seperti saya sekarang ini, saya amat sangat membutuhkan kekuatan otot lidah. Tanpa otot lidah, perkataan saya tidak mampu terdengar secara jelas dan tidak artikulatif. Contohnya, saya nggak pakai lidah saya ya. Halo, saya akan mengajar public speaking. Nggak jelas kan? Tapi dengan otot lidah, ini mampu membuat suara kita, kalimat atau kata-kata yang kita sampaikan terdengar jauh lebih artikulatif. Oke, selanjutnya bibir. Ya, ingat jangan malu-malu, jangan jaim, karena ini bagian dari proses pembelajaran kita agar kita bisa menjadi public speaker yang hebat. Yuk, sama-sama ikuti atau tirukan suara motor boot. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, ingat jangan malu-malu loh. Percayalah, Anda tetap tampan dan cantik-cantik kok. Ya, 1, 2, 3. Good, very good. Kalau sudah, ingat ya, jangan lupa kita lap layar atau monitornya kita. Biar apa? Karena mungkin aja ada droplet yang muncrat-muncrat. Bercanda ya teman-teman semuanya ya. Dan terakhir adalah otot leher ya. Gimana caranya? Yuk sama-sama kita gerakan leher kita ke kanan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah. Tundukan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan putar-putar. 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi. 1, 2, 3,
4, 5. Buka mata. Apa yang terjadi? Saya jamin Anda semakin jauh lebih rileks. Dan ini adalah pemanasan atau warming up ya. Jadi kita rekap lagi ya. Ada caranya melemaskan otot wajah, buka, tutup. Masih ingat ya? Otot rahang, geser kiri, geser kanan tapi pelan-pelan ya. Lalu lidah, bibir dan juga leher. Sekarang kita akan belajar sama-sama tentang P yang terakhir yang sangat amat penting, yaitu adalah pray atau berdoa. Ingat loh, kalau kita seorang public speaker atau pembicara, tapi kita nggak pernah berdoa, namanya public speaker yang sombong. Betul ya? Kenapa kok sombong sih coach? Karena gini, di saat kita nggak berdoa, berarti fokus kita adalah apa? Mengandalkan kepintaran kita, kehebatan kita, keterampilan kita, jam terbang kita. Padahal kita nihil atau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Untuk itu jangan lupa berdoa ya. Karena saya percaya ketika kita berdoa, kita dimampukan dan membuat hati kita jauh lebih tenang dan jauh lebih siap. Ya, jadi saya rangkum sama-sama ya. Ada 4P pelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu apa? Secara fisik dan secara mental. Lalu yang kedua adalah apa? Masih ingat? Pernafasan. Inhale, exhale. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang secara perlahan. Lalu yang ketiga apa P-nya? Pemanasan atau warming up. Dan yang keempat adalah pray atau berdoa. Minta pimpinan sama Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang enrichment program. Apa itu enrichment program? Sama seperti PR-PR yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Jadi kami akan memberikan sebuah tugas atau homework di mana Bapak Ibu semuanya harus menyelesaikannya. Kenapa? Karena ini bagian dari proses pembelajaran juga. Saya percaya di saat kita sama-sama serius untuk fokus yang namanya mengikuti challenge ini, pasti perubahan positif terjadi. Peningkatan demi peningkatan akan terjadi dan Anda akan terheran-heran. Oh, ternyata public speaking mudah ya. Kenapa? Karena proses demi prosesnya kita lalui dengan setia. So, jangan lupa dikumpul PR-nya. Dan saya, Wilitan dan Coach Revi Halim akan cek satu persatu. Apakah Bapak Ibu sudah kumpulkan atau belum? Dan kita akan evaluasi sama-sama bersama tim yang ada. Oke, sampai di sini saja pelajaran pada hari ini mengenai overcoming stage fear. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya.